Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Naryo. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu hubungannya dengan menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Saya ulangi, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Oke, semangat. Simak terus dari awal sampai akhir, karena saya selalu berusaha memberikan tip-tip menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya selalu berusaha memberikan cara yang cepat, cara yang konvensional kita berikan, nanti cara cepat kita berikan juga sambil jalan. Tetap semangat, mari kita mulai. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat menonton. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Yang pertama dengan cara faktor ya, dengan faktor atau ya, dengan menggunakan faktor ya, dengan menggunakan faktor. Perhatikan, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu adalah ini ya, maka persamaan kuadrat tersebut atau itu adalah, perhatikan, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Jadi kalau diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka kita bisa menyusun persamaan kuadrat itu berarti adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nah, sudah. Nanti kalau pengen ketemu berikutnya ya tinggal kita jabarkan, kita urutkan, nanti akan ketemu persamaan kuadrat yang dimaksud. Contoh, misalkan ya, contoh, tentukan persamaan kuadrat. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya misalkan 3 dan negatif 5. Jawab. Bagaimana? Ya, berarti 3 sebagai X1, 5 sebagai X2. Maka persamaan kuadrat tersebut adalah persamaan kuadrat tersebut yang dimaksud, yang diminta adalah X min X1 X min 3 kali X min X2 X min 5 sama dengan 0. Sama dengan X min 3 kali X plus, ya ini dari min kali min ya, 5 sama dengan 0. Kita uraikan pemfaktoran ini, nanti depan kali depan jadi X kuadrat, dan ini kali belakang jadi plus 5X kan? Ini min 3X, belakang kali belakang min 15 sama dengan 0, atau kita sederhanakan nanti menjadi X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang diminta, yang dimaksudkan. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 5 adalah X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Itu dengan cara menggunakan faktor. Kita juga bisa menyusun persamaan kuadrat jika menggunakan rumus jumlah dan hasil kali ya. Kita pakai ini, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Perhatikan ya, kita punya persamaan umum itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya, persamaan umum ini kan.
Kita bagi semua dengan A, sehingga kita dapatkan menjadi X kuadrat plus B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Kita ulangi, menjadi X kuadrat plus semua dibagi dengan A ya, B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, kita ingat, kita punya rumus itu ya, kita ingat ya, perhatikan X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini min B per A, ini bisa kita susun jadi X kuadrat dikurangi min B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita tulis sama dengan X kuadrat dikurangi apa? X1 plus X2X ya. Nah, ditambah C per A, apa itu? X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya X1 dan X2, tadi yang di depan, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Ini rumusnya sama dengan X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dalam kurung kali X ditambah X1 kali 2 sama dengan 0 ya. Sehingga kalau soal yang tadi di depan itu kita kerjakan dengan rumus ini menjadi bagaimana ya, persamaan kuadrat itu tadi soal nomor 1, persamaan kuadrat yang akar-akarnya berapa tadi? 3 dan min 5 adalah X kuadrat dikurangi akar pertama 3 plus min 5, atau kita tuliskan rumusnya dulu biar sambil menghafalkan rumus, dikurangi X1 plus X2 dalam kurung kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti sama X kuadrat dikurangi ini 3 plus negatif 5 dalam kurung kali X ditambah 3 ya, ditambah 3 akar yang pertama 3 dikali akar kedua dalam min 5 sama dengan 0. Sama X kuadrat diperhatikan 3 ditambah negatif 5 itu min 2, jadi min 2X ditambah min 15 sama dengan 0, atau sama dengan X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0 ya. Gitu ya kiranya. Jadi menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui, kita bisa pakai dengan menggunakan faktor, bisa juga dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, semangat, kita lanjutkan berikutnya. Ya, berikutnya perhatikan. Lalu bagaimana kalau akar-akarnya ini diketahui mempunyai hubungan ya? Ini katakannya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat yang lain ya. Menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat lain. Ini dapat dikerjakan yaitu dengan cara ya, dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan rumus jumlah. Nah, ini jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, ini. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita ingat, perhatikan. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka alfa ditambah beta sama dengan min B per A, dan alfa dikali beta sama dengan C per A ya. Kita mudahnya ini. Jadi jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus B plus C sama dengan 0, maka
alfa plus beta itu sama dengan min B per A, alfa kali beta sama dengan C per A. Biasanya kita pakai X12, ya kita buat suasana yang lain. Karena saya khawatir kalau kita pakai 12, nanti soalnya Anda ketemu dengan alfa beta Anda jadi bingung. Jadi ini sama saja, yang biasanya X12 kita pakai alfa dan beta. 3. Perhatikan, ini contoh ya. Tadi ini jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seper alfa dan seper beta. Ya, mudah kita yang tadi itu jawab. Ini 2x kuadrat bersamanya 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 5, dan C-nya adalah negatif 6. Kita karena alfa dan beta adalah akar ini, maka perhatikan ini rumus jumlah dan hasilnya. Jadi alfa ditambah beta rumusnya sama dengan min B per A sama dengan berapa? Sama dengan min 5 per 2. Alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan min 6 per 2. Ya, min 6 per 2. Kalau mau dilanjutkan ya sama dengan berarti min 3. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seper alfa dan seper beta bagaimana? Persamaan kuadrat ya PK baru yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah, mestinya kita ingat, X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dalam kurung kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tapi ingat X1 itu sama dengan seper alfa dan X2 nya sama dengan seper beta ya. Seper alfa dan seper beta. Sehingga perhatikan, seper alfa ditambah seper beta ini sama dengan dikalikan silang ya, sama dengan beta plus alfa dibagi alfa beta. Nah ini berarti sama dengan min B per A dibagi C per A sama dengan berapa ini? Sudah kita hitung tadi. Nah di sini ini min B per A ini sama dengan min 5 per 2 dibagi C per A nya adalah min 6 per 2 atau tadi min 3. Ini kita sudah siap biar pecahan semua jadi lebih enak. Nah sama dengan 5 per 6. Min kali min dibagi min jadi plus jadi 5 per 6. Ini adalah seper alfa ditambah seper beta, jadi untuk persamaan kuadrat yang baru. Kemudian X1 ditambah X2 untuk yang kuadrat yang baru berarti menjadi ya untuk kuadrat yang baru ini ya, X1 dikali X2 berarti sama dengan seper alfa dikali seper beta sama dengan seper alfa beta sama dengan seper C per A sama dengan A per C ya. C per A sama dengan A per C sama dengan seper C per A tadi sama dengan A per C. A nya berapa? Terus kemudian kita balik tadi ini, A nya adalah 2, C nya adalah min 6 ya, C nya adalah min 6. Nah ini sama dengan ya sepertiga atau 2 per min 6 ya, min sepertiga atau 2 per 6. Mau dipakai yang mana udah seperti ini aja. Nah kalau sudah berarti persamaan kuadrat yang baru ya, jadi persamaan kuadrat yang baru PK yang baru ya, rumusnya tadi sudah itu ya. Kembali ke sini, perhatikan ini tadi, perhatikan sini ini tadi biar tidak ada yang miss ya. Ini berarti sama X dari X1 ditambah X2 ini kan, ini hasilnya ini X1 X2 nya dari itu. Persamaan kuadrat baru rumusnya X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan X kuadrat dikurangi ini tadi hasilnya apa? X1 ditambah X2 sama dengan tadi 1
tambah dengan 5 per 6 ya, sama dengan 5 per 6, berarti ini 5 per 6 X ditambah X1 kali 2 sama dengan 2 per min 6, 2 per min 6 ya, sama dengan 0. Kalau semua kita kalikan 6, semua dikalikan 6 menjadi 6x kuadrat ya, min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang diminta. Persamaan ya, jadi perhatikan, jadi persamaan kuadrat baru itu yang akar-akarnya seper alfa dan seper beta. Kalau alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0 adalah menjadi 6x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0 ya kan. Itu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, itu adalah cara yang umum, cara yang konvensional yang bisa digunakan di kelas. Ya sebenarnya sama aja, ini juga digunakan di kelas, cuma kita bisa mengambil yang suatu cara yang cepat gitu ya, dengan menggunakan tadi sifat hubungan antara ini akar-akar dengan koefisien tadi. Perhatikan, ini cara yang kedua. Cara yang kedua, saya hapus yang bagian atas ini ya, saya hapus. Sini tadi. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seper alfa dan seper beta. Perhatikan hubungan antara alfa dengan seper alfa, beta dengan seper beta. Bagaimana itu? Saling berkebalikan. Dua ya. Cara dua. Akar-akar saling berkebalikan. Berarti ini X1 atau alfa atau X1 sama dengan seper X2 ya kan? X1 sama dengan seper X2, sehingga perhatikan X1 dikali X2, X1 dikali X2 kalau kita masukkan sini, ini sama dengan rumusnya kan sama dengan C per A. Ini berarti sama dengan 1, ini karena berkebalikan, ini kan sama dengan seper X2 kali X2. Nah, ya kan tadi udah kita bahas, ini sama dengan 1 ya kan, ini sama dengan C per A. Artinya apa? Artinya A sama dengan C, artinya A sama dengan C. Berarti persamaan kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini berkebalikan tadi ya, kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0 adalah, kita tukar aja, A-nya ditempatkan di C, C-nya ditempatkan di A. Adalah apa? Adalah berarti ya 6x kuadrat. Ini berarti demikian. Nah, 6x kuadrat ditambah 5x ya, plus 2 sama dengan 0. Jadi 6x kuadrat, B-nya tetap, terus C-nya ganti 2. Atau, ya kan? Perhatikan, atau kalau semua dikalikan dengan min menjadi 6x kuadrat min 5x ya, min 2 sama dengan 0. Sama ya? Nah, jadi dengan menggunakan prinsip ini ya, Anda akan bisa mengerjakan ini dengan cepat. Yang penting Anda tahu ya. Berkebalikan, oh berarti kata kuncinya adalah seperti ini kan. Sehingga nanti diharapkan dengan seperti itu Anda bisa menyingkat waktu yang banyak, tapi Anda juga tidak boleh lupa bahwa ini adalah pengerjaan yang seharusnya Anda juga bisa. Tapi nanti dengan cara yang singkat, Anda memegang kata kuncinya saling berkebalikan, jadi maka kata kuncinya adalah A sama dengan C, tinggal Anda tukar saja tempat A dan C-nya. Bagaimana? Semangat? Kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikutnya.
Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 adalah A dan B. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A-2 dan B-2 adalah titik-titik. Jawabannya A, B, C, D, dan E. Ini soal ujian nasional ini. Soalnya saya lupa. Seperti ini. Standar tetapi ya, lumayan ya. Baik, ini soal dasar pindah di sini di papan tulis biar mudah untuk menjelaskan. Perhatikan, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 punya akar-akar A dan B ya. Akar-akarnya A dan B. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A-2 dan B-2 adalah titik-titik. Saya tidak akan mengerjakan dulu, tapi saya ajak Anda untuk memahami mengerjakan suatu dengan penalaran logika matematik ya. Anda lihat jawabannya. Ya, kita lihat ini jawabannya hampir sama ya, hampir setipe. Ini diawali dengan 2, 2, 2, ini 3, 3, tapi kesana saya katakan mirip gitu ya, mirip. Nah seperti tadi atau seperti yang sering saya sampaikan, biasanya si pembuat soal akan menyembunyikan jawaban itu di tempat yang tersembunyi. Di sini ada 5 jawaban, ternyata karakternya yang A, B, dan C, A-nya 2, D, dan E, ini A-nya 3. Sehingga kalau saya tidak bisa, saya akan berpikiran jawabannya kemungkinan besar bukan di D dan E ya, saya mengerjakan dengan cara ini dulu. Saya tidak mau jawab D dan E, mungkin ini saya tidak pilih ini ya. Lalu apa ini sudah jaminan belum, tetapi tadi perkiraan saja. Jadi jawabannya kalau saya mau ngawur atau mau karena waktunya habis, saya akan pilih di antara A, B, dan C ya. Sekarang kita cermati lebih dalam lagi D dan E, sementara kita hilangkan. Sekarang kita bahas A, B, dan C. Perhatikan dengan seksama. Ini sama. Ini, nah, C-nya Anda lihat, C-nya ada ini plus 4, di sini plus 4. Ini beda. Ya, ini beda. Sehingga terus kemudian untuk yang B-nya di sini ya. Perhatikan lagi ya, tadi ini 4, ini 4. Ini beda. Saya memang lebih cenderung memilih di antara A dengan C. Saya lebih cenderung. Kenapa? Karena di sini B-nya karakternya beda sendiri. Saya tidak suka dengan yang beda sendiri karena biasanya disembunyikan di tempat yang nanti banyak yang sama. Itu harapannya para siswa atau yang diuji itu mesti bingung. Nah, kemudian kalau sudah nanti kita cermati antara A dan C. Perhatikan dengan melihat karakter jawaban yang ada. Ini B-nya min 5, ini kok minimal lagi. Biasanya harusnya mesti berubah mungkin, walaupun tidak selalu berubah. Sehingga jawaban final kalau saya ngawur, ini saya akan memilih yang A. Ya, ini jawaban saya, tetapi jawaban analisa sementara ya, analisa sementara. Jadi alasannya itu tadi. Apakah ini sudah benar? Saya belum bisa mengatakan itu benar, tetapi itu adalah sebelum saya kerjakan, saya ajak Anda untuk berpikir secara logika seperti itu. Nanti sehingga pemikiran Anda akan terlatih dengan cara seperti itu. Kita akan kerjakan dengan rumus atau pengetahuan yang kita sudah pelajari. Nah, kita lanjutkan ini ya. Jawab ini persamaannya adalah 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah min 5, C-nya adalah 6. Diperhatikan, ini A-nya adalah koefisien, beda dengan A akar ya. Ini nanti biar tidak membedakan bagaimana ya. Ini hanya sekedar untuk ini aja, biar beda. Ini saya pakai huruf besar saja ya. Saya pakai huruf besar hanya untuk membedakan karena sudah terlanjur ini A dan B, ini A besar, ini B besar, ini C besar. Ini untuk koefisien, hanya untuk membedakan biar nanti tidak terjadi rancu. Maka tadi kan akarnya, ini akarnya adalah A dan B. Akarnya adalah A dan B. Maka A ditambah B sama dengan min B per A. Min B per A sama dengan min
Min berapa? Min 5/2 ya. Min 5/2. Saya ulangi. Min 5/2 atau min kali min jadi plus 5/2. A kali B sama dengan C per A sama dengan 6/2 atau sama dengan nanti 3 ya, atau 6/2 dipakai nanti. Nah, persamaan kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru PK baru yang akar-akarnya kita misalkan X1 dan X2 adalah rumusnya X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dalam kurung kuadrat. Saya ulangi, saya salah. X1 plus X2 dalam kurung kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, dengan catatan dengan X1 itu sama dengan A-2 dan X2 sama dengan B-2 B-2 sehingga X1 ditambah X2 sama dengan ya A-2 ya, ditambah B-2 sama dengan min B per A ya, min B per A itu. Untuk persamaan kuadrat yang baru tapi ini ya. Ini min B per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Ya, min B per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Ini nanti menjadi A plus B. A plus B dikurang 4 sama dengan min B per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Ini sama dengan A plus B sudah kita hitung di sana sama dengan 5/2. 5/2 dikurang 4 sama dengan ini 5/2 dikurangi nah dengan 8/2 sama dengan berapa? Min 3/2. Ini adalah menjadi min B per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Itu ya, menjadi min B per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Kemudian X1 dikali X2 berarti sama dengan nanti A-2 dikali B-2 untuk kuadrat yang baru ya, sama dengan C per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Ini kita kalikan menjadi A kali B, A kali B, A kali ini menjadi min 2A, ini kali sini min 2B, min kali min ini jadi 4 ya. Nah, ini jadi AB min 2 kali A plus B. Ini bisa keluarkan, ini 2-nya kita keluarkan, jadi ini jadi plus tandanya. Kalau kita kembalikan jadi seperti itu ditambah 4. Udah kita hitung tadi A plus B nya sama dengan 3 dikurangi 2 kali A plus B nya sama dengan 5/2 ditambah 4 nanti dicoret ini sehingga menjadi 3 dikurangi 5 ditambah 4. 3 dikurangi 5 itu negatif 2 ditambah 4 jadinya 2 ya. Ini jadi C per A menjadi C per A tapi untuk persamaan kuadrat yang baru sehingga persamaan kuadrat yang dimaksud yang diminta ini rumusnya kita kembalikan ini menjadi nanti X kuadrat dikurangi apa? Dikurangi X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 ya, itu sama dengan 0. Ini sama dengan X kuadrat dikurangi sudah kita hitung sama dengan min 3/2 kali X ditambah ini sama dengan 2 ya, sama dengan 0. Kalau kita kalikan semua dengan ini 2, tapi ini kita sederhanakan dulu jadi X kuadrat plus 3/2X ditambah 2 sama dengan 0. Kita kalikan semua dengan 2 menjadi 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0. Berarti ini adalah persamaan kuadrat yang diminta. Itu persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya, perhatikan, kalau tadi A dan B adalah akar-akar ini, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A-2
dan B-2 adalah 2x kuadrat plus 3x ditambah 4 sama dengan 0. Kita lihat jawabannya bagaimana? Ternyata benar ya analisa kita dengan analisa logika, maka kita bisa mencari jawabannya itu. Nah, ternyata jawabannya betul adalah A. Bagaimana? Bisa terima? Nah, itu tadi dengan cara biasa, dengan cara ini konvensional, tapi saya dahului dengan cara logika. Harapan saya Anda nanti terlatih dengan cara-cara seperti itu. Nah, berikutnya saya akan coba kerjakan soal ini dengan cara yang lebih singkat lagi, ya, dengan menggunakan teori persamaan. Perhatikan, ini saya akan coba kerjakan dengan cara alternatif yang lain. Ya. Jadi kita sudah tahu jawabannya A ya. Dengan cara yang kedua, dengan menggunakan teori persamaan, kita gunakan metode pembagian sintetik. Ya. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, mempunyai akar-akar A dan B. Berarti A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 6. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A min 2 dan B min 2 adalah, perhatikan ini, kita susun koefisien A, B dan C, kita susun di sini, A-nya di sini, jadi A-nya 2, B-nya kita susun di sini, berarti ini 5, C-nya di sini adalah 6. Akar-akarnya adalah A min 2 dan B min 2. Perhatikan di sini. A min 2 dan B min 2, A min 2 nanti sama dengan 0, berarti A sama dengan 2. Ini kita bagi dengan 2 ya, kita bagi dengan 2. Perhatikan, ini nanti sini turun, ini 2 masuk ke sana dikalikan dengan 2, dikalikan 2 ini jadinya 4, ke bawah dijumlahkan menjadi min 1 ya, min 1, betul. Kita naik ke sana dikalikan dengan 2, ini sama dengan min 2, sehingga kita jumlahkan ke bawah, hasilnya sama dengan ini adalah 4 ya, 4. Ini namanya sisanya, ini namanya hasil baginya. Jadi kalau 2x kuadrat min 5x plus 6 dibagi dengan x min 2, maka nanti ini menjadi hasil baginya. Koefisien hasil bagi ini adalah sisanya. Kemudian hasil baginya kita bagi lagi dengan sama, ini kita bagi dengan 2 lagi, karena tadi akarnya x min 2, A min 2, ini juga min 2. Selisihnya adalah lebih kecil, dikecilkan 2 kurangnya, sama aja, 2 kurangnya dari akar-akar persamaan yang itu. Turun ke bawah, jadi tetap 2, naik ke atas, dikalikan dengan 2, jadi 4. Dijumlahkan, ini menjadi 3. Ini jadi sisa. Perhatikan, Anda cermati lebih dalam, lebih dekat. Nah, ini angka-angka yang ada, perhatikan. Ini 4 ini nanti menjadi C untuk persamaan kuadrat yang baru ya. 4 jadi C, koefisien C yang terakhir itu untuk persamaan kuadrat yang baru. Kemudian berikutnya ini menjadi B-nya untuk persamaan kuadrat yang baru ya, menjadi B-nya. Kalau tadi sudah disepakati huruf besar, ini berarti B yang besar untuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, yang ini menjadi A-nya ya, untuk persamaan kuadrat yang baru. Sehingga jadi ya kan nih, sehingga persamaan kuadrat yang baru yang diminta maksudnya sama dengan 2x kuadrat, koefisien A-nya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah C-nya 4 sama dengan 0. Maka dengan mudah dapat jadi kalau ada soal yang serupa sejenis, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kurangnya, seperti ini 2 kurangnya. Tinggal kita ini nanti kalau 2 kurangnya A min 2 sama dengan 0, berarti A-nya 2. Tapi kalau akar persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya, nah gitu. Nanti kalau 3 lebihnya berarti kalau akarnya A berarti A plus 3 dan B plus 3. Nanti pembaginya di sini perhatikan A plus 3 sama dengan 0, berarti A sama dengan min 3, kita bagi dengan min 3 dengan cara yang sama. Ya, seperti itu. Ya, dengan menggunakan teori persamaan kita dapat mengerjakan soal yang setipe ini dengan cara yang lebih singkat, yang lebih mudah. Mungkin dengan hanya
Ini karena saya menjelaskan mungkin terkesan panjang, tapi kalau Anda sudah paham, mungkin hanya berapa detik, nggak nyampe 1 menit, Anda sudah bisa menemukan jawabannya. Ya, nggak nyampe, saya kira tidak sampai 1 menit. Kalau Anda memang sudah paham tadi, saya kira Anda sudah menemukan jawabannya. Bagaimana? Tetap semangat, tetap ya, lanjutkan terus, tonton sampai habis. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya, perhatikan. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. E kuadrat plus 10x, saya ulangi, E kuadrat plus 8x plus 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Perhatikan, ini sudah saya ganti di sini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali. Ini katanya di penekanannya 2 kali, supaya hati-hati. Dari persamaan kuadratnya adalah titik-titik. Coba saya selalu untuk mengajak Anda untuk memperhatikan dengan seksama jawaban yang ada. Jawaban ada setipe, hampir sama semuanya. E kuadrat sama 16x sama semuanya. Berarti nanti yang menentukan hanya yang C-nya, karena jawabannya sama, ya kan? Jawabannya sama semuanya. Nah, kita analisa dengan menggunakan analisa logika. Ini sama. Ini 8 kok jadi 16. Ya, 8 jadi 16. 8 jadi 16 ya, gitu ya. Kemudian nah berikutnya ini menjadi, ini kalau 8 jadi 16 berarti kalikan 2 nya ada 20, ada 40, 80, 120, 140. Nah, ini memang agak susah, tapi mungkin kalau kita pengen cepat ngerjakan, wah, mungkin jawabannya yang A, mungkin, tapi itu belum tentu benar. Atau yang B, ya mungkin. Tapi memang ini agak susah kalau kita mau ini, karena jawabannya semuanya hampir sama, ya kan? Jadi tinggal di antara ini. Tapi kalau mau ngawur-ngawuran ya, atau cepat ya, berarti kisaran kalau tidak A ya B. Kenapa? Karena kita bisa asumsikan ini A berarti kali 2 semua berarti ini. Atau mungkin kita juga bisa bereksperimen yang lain. 8 jadi 16 kalinya 2. Yang ke sana kalinya mungkin kali 4, ya kan juga bisa. Ya, habis 2 kali 4, habis kali 4 kali 8, habis kali 8 itu. Nah, mungkin itu teori-teori semuanya serba mungkin, ya kan? Seperti itu. Tapi kita akan kerjakan ini dengan cara yang ilmu yang sudah kita punya. Ini dari persamaan jawab. Ya, jawab. Tapi kalau saya tadi katakan mungkin untuk jawaban C, D, dan E kelihatannya jauh, ya kan? Kelihatannya jauh. Tapi saya tidak mau buru-buru, kita buktikan dengan ilmu yang kita punya. E kuadrat ditambah 8x ditambah 10 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 10. 1, B-nya 8, C-nya 10. Kalau akar-akarnya itu alfa dan beta, kalau akar-akarnya ini saya tulis di sini. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka alfa ditambah beta sama dengan min B per A sama dengan min 8 per 1 sama dengan min 8. Alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan 10 per 1 sama dengan 10. Ya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 dan X2 adalah X kuadrat ditambah ya, dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tapi dengan catatan apa? X itu adalah 2 kali alfa, ya. Dengan X1 sama dengan 2 kali alfa dan X2 adalah 2 kali beta. Ya, karena di sini 2 kali tadi. Sehingga X1 ditambah X2
sama dengan 2 alfa ditambah 2 beta sama dengan 2 kali alfa ditambah beta. Sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali, ini kita hitung. Nah, min 8 sama dengan min 16. Nanti kan ini ada rumusnya, min kali menjadi plus, sudah betul ini ya. Nah, satu lagi, X1 dikali X2 sama dengan 2 alfa dikali 2 beta. 2 alfa dikali 2 beta sama dengan 4 alfa beta. Sama dengan 4 dikali alfa beta itu sama dengan 10. Nah, sama dengan 40 ya, sama dengan 40. Sehingga sudah selesai persamaan kuadrat yang dimaksud ya adalah ini, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi berapa? Min 16 kali X ditambah ini adalah 40 sama dengan 0 sama dengan X kuadrat plus 16X ditambah 40 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya adalah kalau gitu yang B ya. Sesuai dengan prediksi kita, tidak akan jauh-jauh dari A dan B. Ternyata yang betul adalah yang B. Jadi kuadrat plus 16X ditambah 40 sama dengan 0. Coba Anda cermati lebih dalam ya. Anda cermati lebih dalam sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan. Jadi kalau persamaan kuadrat baru, ini, persamaan kuadrat yang akar-akarnya K kali ya, K kali akar-akar persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah ini, K kali ya, K kali. Saya ingin ngajak Anda untuk perhatikan di sini. Soalnya tadi adalah X kuadrat plus 8X plus 10. Jadinya dari X kuadrat plus 16X plus 40. Ini X kuadrat tadi kan 2 kalinya. Ini 16 itu ternyata sama dengan 2 kali 8X ya. 16 itu ternyata sama dengan 2 kali 8. 40 itu ternyata ini sama dengan, coba kalau dibagi 10 hasilnya 4. 4 itu adalah 2 kuadrat. Kita cari hubungannya. 2 kuadrat ya. Jadi 2 kalinya ini berarti K-nya di sini. Ya, 2 kalinya berarti nanti yang B dikalikan dengan 2 pangkat 1, yang C dikalikan dengan 2 pangkat 2. Yang A bagaimana? Boleh kalikan 2 pangkat 0 sama saja. 2 pangkat 0 itu 1 sehingga nggak usah kita tulis. Sehingga langsung B nya dikalikan dengan 2 pangkat 1, C nya kalikan 2 pangkat 2. Sehingga kalau kita dapatkan rumusnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya K kali ini ya, akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui ini adalah bagaimana? Adalah AX kuadrat plus K kali BX ditambah K pangkat 2 kali C sama dengan 0. Jadi kalau K kali ini B nya dikalikan dengan K, C nya dikalikan dengan K kuadrat sama dengan 0. Sehingga dengan cara yang mudah kita bisa menjawab soal itu, mungkin tidak harus panjang seperti ini. Mana kuncinya? Anda paham tadi. Nah, ini dijadikan rumus sehingga tentunya akan dengan mudah. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat plus 8X plus 10 sama dengan 0 adalah gitu ya. Nanti bagaimana rumusnya ya? Di sini X kuadrat ditambah 2 kali 8X ditambah 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1 jadi kali 10 sama dengan 0 sama dengan X kuadrat
plus 16x plus ini 2 pangkat 24, 4 kali 10 di 40 sama dengan 0 ya. Ya, bagaimana? Bisa terima? Alhamdulillah ya, kalau Anda bisa menerima dengan baik. Nah, ini tadi jadi beberapa contoh soal kita sudah bahas dengan cara yang konvensional, kita juga berusaha bahas dengan cara-cara yang singkat. Mungkin lain waktu kita akan bisa lanjutkan dengan contoh-contoh yang lainnya. Dan sebagai masukan saya ingin Anda nanti bisa komen ya, dari penjelasan atau video-video yang saya buat untuk demi baiknya video-video yang selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya Pak Naryo, saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.